Selamat malam, Bapak dan Ibu sekalian peserta pelatihan PTK online hasil kerjasama IGI beserta Syameo Syamolek. Bapak dan Ibu, setelah 1 pekan kita tidak bersua, saatnya sekarang kita masuk pada pembahasan tentang kelanjutan materi terdahulu. Pada pertemuan Vkon keempat ini, Bapak dan Ibu, izinkan saya Bambang Setiawan dari SMA 5 Kota Bima menyampaikan paparan materi tentang teknis penulisan bab ketiga yang berhubungan dengan metodologi penelitian. Bahan ini merupakan hasil paparan bersama kami dengan Ibu Suci Pratiwi dari SDN 2 Drono Klaten. Baik Bapak dan Ibu, setelah pertemuan terdahulu kita membahas tentang bab 2, di mana di bab 2 adalah berisikan tentang kajian teori, maka di bab 3 ini merupakan bab yang merampung, yang mendesain, yang mempolakan semua metodologi penelitian pada PTK. Oke Bapak dan Ibu, mari kita teruskan. Pada metodologi penelitian itu berisikan beberapa hal. Yang pertama tentang setting penelitian, tentang desain dan prosedur penelitian, hingga pada teknis pengambilan data, pengolahan data, dan penarikan kesimpulan. Kita mulai saja Bapak dan Ibu. Yang pertama kita membuat setting penelitian. Pada setting penelitian ini berisikan 3 hal yang sangat urgent, yaitu tentang subjek penelitian, tempat penelitian, dan waktu pelaksanaan penelitian. Pada kajian tentang subjek penelitian, itu sudah pasti bahwa yang menjadi subjek adalah siswa kelas berapa yang kita laksanakan penelitiannya. Misalkan, kalau pada judul kita mengangkat subjek penelitian adalah siswa kelas 10, maka yang menjadi setting dari subjek penelitian kita tuangkan dalam tulisan kita, siswa kelas 10. Kemudian tempatnya otomatis adalah nama sekolah tempat kita laksanakan penelitian tersebut. Misalkan, kalau kemarin kita mengangkat pada SDN 2 Drono, maka itu pun harus tertulis. Sehingga kalau kita satukan subjek dengan tempat, maka setting penelitiannya bisa kita nyatakan sebagai pada siswa kelas 5 SDN 2 Drono Klaten dan selanjutnya. Kemudian setting waktu. Waktu sebaiknya ditulis dengan semester dan tahun pelajaran. Dan dapat juga dilengkapi dengan uraian waktu pelaksanaan tiap siklus. Tentunya ini dalam tahapan rencana. Lebih lanjut Bapak dan Ibu, kita masuk pada konsep yang berikutnya, pada poin berikutnya. Dari bab ketiga ini berisi pula tentang prosedur penelitian. Dalam prosedur penelitian, beberapa hal yang perlu kita kemukakan, di antaranya yang pertama, kita mengumpulkan jumlah siklus dan jumlah pertemuan setiap siklusnya. Kemudian, setiap siklusnya kita sajikan pula memuat perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan, dan refleksinya. Dan diuraikan pula pada waktu tindakan apa yang dilakukan siswa serta apa yang dilakukan oleh gurunya. Nah, karena tadi pada prosedur penelitian ini juga mengulas tentang siklus pelaksanaan PTK, maka adakah baiknya kita mengenal beberapa pola siklus. Nah, ini salah satu siklus dalam PTK. Sesungguhnya siklus PTK itu banyak jenisnya, banyak ragamnya Bapak dan Ibu. Ini terserah pada Bapak dan Ibu mau menggunakan ragam yang mana sesuai dengan kajian dan literatur yang Bapak Ibu miliki.
Nah, di sini saya mencontohkan satu pola siklus. Itu kita lihat ada siklus pertama, dimulai dari rencana awal atau sebagai rancangannya. Nah, dari rencana awal ini kita melakukan tindakannya. Hasil tindakan kita refleksi kembali. Nah, jika hasil refleksinya ini perlu perbaikan, maka kita harus melaksanakan rencana yang direvisi. Rencana yang direvisi ini sudah masuk pada siklus kedua. Kapan siklus 2 ini dilakukan? Siklus kedua akan dilakukan jika hasil refleksinya belum mencapai target penelitian yang kita hendaki. Jadi, kita perlu menetapkan terlebih dahulu apa yang menjadi target keberhasilan sebagai indikator keberhasilan pada penelitian kita. Nanti akan kita bahas lebih lanjut Bapak dan Ibu. Nah, seperti yang sudah diutarakan tadi, mohon maaf, seperti yang sudah diutarakan tadi, siklus ditentukan oleh ketercapaian indikator. Nah, indikator keberhasilan itu diperlukan untuk mengukur tingkat keberhasilan di samping mengukur target yang diinginkan. Sekalian ini yang menjadi kriteria ketuntasannya. Misal Bapak dan Ibu, pada masalah penelitian kita memperlihatkan rendahnya hasil belajar. Kemudian kita melakukan satu treatment, satu upaya yang dilakukan untuk mengatasi atau menanggulangi masalah tadi. Nah, sampai kapan kita bisa melaksanakan tindakan? Maka tentunya sampai target kita tercapai. Sebagai contoh, misalkan ada di satu kelas siswa memiliki hasil belajar yang sangat rendah. Hasil belajar yang sangat rendah ditandai dengan hasil ulangan atau hasil evaluasi sebelumnya. Misalkan hanya 40% siswa yang tuntas. Kemudian kita lakukan tindakan sebagai target kita, misalkan kita menargetkan 70% siswa harus tuntas. Nah, pada saat siklus pertama kita lakukan tindakan, refleksi, ternyata hasilnya hanya 60% yang tuntas. Nah, ini menunjukkan ketercapaian target kita belum tercapai. Untuk itu, maka kita perlu melakukan revisi dari tindakan kita yang dipolakan pada siklus kedua. Nah, siklus kedua dilakukan. Jika belum juga mencapai target, maka perlu dilakukan siklus ketiga. Demikian selanjutnya. Nah, di samping yang sudah diuraikan tadi, pada metodologi juga diuraikan pula tentang metode pengumpulan data. Data yang dikumpulkan dapat berupa, jika metode yang digunakan, maka kita mengumpulkan dalam bentuk tes, lisan, wawancara, atau dokumen lain. Serta perlu catatan lain. Catatan lain dimaksudkan salah satunya catatan hasil pengamatan observer. Dan perlu juga kita siapkan untuk merekam kehadiran siswa. Karena ini bisa menunjang pembahasan kita pada hasil penelitian yang dilakukan. Kemudian di samping metodologi juga kita melakukan analisis data. Berbicara masalah data, secara umum data itu ada dua. Ada yang bersifat kualitatif dan ada juga data yang bersifat kuantitatif. Nah, data yang bersifat kuantitatif ini perlu kita deskripsikan, kita buatkan narasinya. Sementara data yang bersifat kualitatif tentunya kita bisa memaparkan sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, pemisahan data tersebut Bapak dan Ibu antara data kualitatif dan kuantitatif ini didasarkan pada apa yang menjadi target kita. Misal, pada masalah yang diangkat rendahnya hasil belajar, tentunya datanya akan berbeda jika yang diungkapkan berupa hasil atau rendahnya aktivitas belajar. Nah, data yang dianalisis secara kualitatif atau kuantitatif tentunya harus sesuai dengan jenis data yang telah dikumpulkan. Data siswa berupa hasil belajar ini harus diolah secara kuantitatif.
Sementara tanggapan observer, data hasil aktivitas, pengamatan motivasi, maka ini perlu diolah dengan cara kualitatif. Di samping itu juga Bapak dan Ibu, jika kita pada saat mengambil data, justru hasilnya berupa unjuk kerja ini bisa kita nyatakan secara kuantitatif atau kualitatif. Nah, dasar pengolahan atau teknik pengolahan data kuantitatif atau kualitatif ini harus kita dasarkan pada teknik evaluasi pendidikan. Misal, data tentang kualitatif, maka nanti akan kita dapatkan kualitas berupa pernyataan sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Nah, untuk mengubah atau membuat rank dari sangat baik, baik, cukup, dan kurang ini tentunya ada teknik-teknik tersendiri sesuai dengan teknik evaluasi pendidikan. Sangat banyak literatur yang membahas tentang bagaimana menentukan rank dari kualitatif ini. Di samping itu, untuk data yang sifatnya kuantitatif, maka kita bisa kembali merujuk pada latar belakang kita. Jika latar belakangnya berupa persentasi, maka kita menyajikannya dalam bentuk persentasi. Kalau data berupa rata-rata, maka kita melihat cakupannya berdasarkan nilai rata-rata. Nah, salah satu yang membedakan olahan atau teknik analisis data untuk sebuah PTK dengan penelitian lainnya, itu terletak pada statistiknya. Dalam PTK, statistik yang digunakan sangat sederhana, sementara untuk penelitian jenis lainnya, statistik yang digunakan lebih kompleks dari PTK ini. Selanjutnya, berhubungan dengan instrumen penelitian. Kalau tadi tentang data, tentu untuk mengambil data, maka kita perlukan instrumen penelitian. Sebagaimana yang diuraikan tadi, data tersebut dapat berupa data kualitatif dan kuantitatif, berarti instrumen penelitiannya pun bisa berupa instrumen kualitatif dan instrumen yang bersifat kuantitatif. Instrumen yang bersifat kualitatif umumnya atau pada biasanya diperuntukkan untuk motivasi dan aktivitas. Sementara untuk hasil belajar dan unjuk kerja umumnya dinyatakan dalam bentuk kuantitatif. Nah, demikian Bapak dan Ibu. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada sesi pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk selanjutnya, Bapak dan Ibu bisa saling berdiskusi. Grup WA kita tetap kita aktifkan untuk menjadikan atau untuk kita jadikan sebagai wadah komunikasi dan wadah untuk saling bertukar ide, saran, dan pendapat dari penyempurnaan penelitian kita. Oke, Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.